Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Rasul Sutoyo. Hari ini, Senin 22 April 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati, jiwa, dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dalam bahasa Batak Toba, 2 Musa 20 ayat 16, Una ko olo si tidak ko gabus maraloho dongam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kata dusta dan berdusta di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yang hampir mirip. Dusta berarti perkataan yang tidak benar, sedangkan berdusta berarti mengatakan yang tidak benar atau berbohong. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita tergoda untuk mengatakan hal-hal yang tidak jujur kepada diri sendiri, pasangan, keluarga, atau rekan kerja dengan berbagai macam motif dan alasan. Sesungguhnya, dusta berkenaan dengan pemikiran-pemikiran yang menyangkal sebuah fakta, sehingga seseorang mengira dengan sikapnya dapat menyembunyikan kesalahan dan melindungi dirinya dari kebenaran. Padahal kenyataannya bukan demikian. Orang yang selalu penuh dengan dusta justru hanya akan memperberat masalah kehidupannya. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa mengatakan kebenaran tanpa disertai dengan alasan apapun. Hukum Taurat ke-9 merupakan sebuah perintah yang mutlak. Janganlah sekali-kali engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hal ini mengartikan bahwa orang yang mengaku beriman harus belajar apa yang menjadi kebenaran dan senantiasa menjaga hidupnya benar. Pengakuan yang jujur merupakan cara tercepat untuk mendapatkan pengampunan dan membuat kita kembali kepada pimpinan dan pemeliharaan Allah. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kejujuran kita mengenai dosa yang telah kita lakukan memberikan peluang akan pengampunan Allah. Sebaliknya, seseorang yang berkelit dan pura-pura tidak berdosa, sesungguhnya ia membuat Allah menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalamnya. 1 Yohanes 1 ayat 10. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, menyatakan kebenaran setiap saat adalah sikap yang berarti bagi Allah. Allah menyukai kebenaran karena dirinya adalah kebenaran. Tuhan Yesus juga menyebut dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Hal ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak suka dengan dusta atau kebohongan. Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Maka Dia menghendaki dan merindukan kita sebagai anak-anaknya dapat hidup di dalam kebenaran itu. Kebenaran memiliki banyak nilai-nilai penting. Ketika kebenaran diganti dengan kebohongan, maka nilai-nilai tersebut menjadi hancur dan menghilang dari kehidupan orang tersebut. Kebohongan merupakan teman baik dari ketidakpercayaan, kecurigaan, keraguan, kekacauan, pertikaian, dendam, kebencian, dan kemarahan. Kebohongan akan menyingkirkan kebenaran. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ketika hukum Allah melarang suatu hal, hukum itu juga memerintahkan yang sebaliknya. Kita tidak boleh memiliki keinginan untuk mendengarkan orang lain mengatakan keburukan orang lain. Kita mungkin tidak pernah berkata bahwa kita menginginkan orang berbuat jahat. Tetapi bersemangat mendengarkan kabar yang jahat mengenai orang lain pun sudah membuat kita terlihat bersukacita dalam kejahatan.
kita harus bergemar dalam mendengarkan hal-hal yang baik mengenai orang lain, bukan cerita mengenai perbuatan jahat. Jika kita selalu berhati-hati untuk melakukan yang benar dan menghindari berbuat salah, kita akan memiliki hati nurani yang bersih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita dan mempercayai tindakannya mengasihi serta memelihara kita dalam segala hal, maka seharusnya kita tidak boleh berbohong untuk mencoba memanipulasi keadaan hidup kita. Kebohongan tentang keadaan hidup kita di hadapan sesama, sama artinya menyangkal Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Marilah kita belajar mengendalikan diri kita dan bersikap jujur dengan segala keadaan yang kita rasakan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat belajar dan senantiasa berkata jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan terlebih lagi, jujur terhadap Allah. Hiduplah sebagai orang yang setia, menghormati nilai-nilai kebenaran yang diberikan Allah dalam firman-Nya, dan menjadi saksi sebagai cahaya yang menerangi dunia di sekeliling kita. Dengan demikian, kehidupan kita akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa kami di sorga, ajarlah kami untuk tidak hanya menyembah-Mu, tetapi melakukan segala perintah dan hukum-Mu, agar hidup kami terpelihara oleh kasih-Mu yang menyelamatkan. Ajar kami berkata kebenaran dan menolak segala rayuan untuk berdusta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Immanuel.